Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabarnya nih anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma, yang artinya aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak, sudah pada tahu kalau hari ini kita belajar apa? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat wajib Allah. Ada yang tahu apa itu sifat wajib Allah? Dan berapa sih jumlahnya? Jadi di sini ayo kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pengertiannya, sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan yang maha sempurna. Sifat-sifat ini menunjukkan keagungan, kesempurnaan, dan kekuasaannya Allah yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Disebut wajib karena sifat-sifat tersebut mutlak harus ada pada Allah, tidak mungkin Allah tidak memilikinya. Kalau jumlahnya berapa ya kira-kira? Nah, untuk jumlahnya para ulama berpendapat ada 20 nih anak-anak. Mari kita bahas ya. Yang pertama ada wujud yang artinya ada. Yang dimana Allah itu ada keberadaannya bukan karena diciptakan tetapi memang ada dengan sendirinya. Allah itu bukan ciptaan, beda dengan kita yang ada karena Allah yang menciptakannya. Yang kedua ialah kidam. Kidam yang dimana artinya dahulu. Nah, Allah itu ada sejak dahulu banget nih, tanpa awal. Dia tidak punya permulaan, sebelum langit dan bumi diciptakan Allah itu sudah ada. Yang ketiga ialah baqo, yang artinya kekal, yang dimana Allah itu tidak akan pernah mati atau musnah. Dia akan kekal selama-lamanya. Beda makhluk hidup yang kayak kita nih, suatu saat kan pasti kita akan mati. Tapi beda dengan Allah, tetap hidup selamanya dan tidak akan pernah yang namanya berubah. Yang keempat ialah mukhalafatul hawadisi, yang dimana artinya berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi Allah itu berbeda dari semua makhluk, baik dari segi bentuk, sifat, atau cara keberadaannya. Yang kelima ialah qiyamuhu binafsihi, atau berdiri sendiri, yang dimana Allah itu tidak butuh apapun dan siapapun. Dia tidak bergantung pada makhluknya. Yang keenam ialah wahdaniyah, yang dimana artinya esa. Nah, Allah itu satu dan tunggal, tidak ada sekutu, teman, anak maupun istri. Dan ini paling wajib ya kita ketahui. Dan yang ketujuh ialah kudrat, yang artinya berkuasa, yang dimana Allah itu Maha Kuasa, bisa melakukan segala hal yang dikehendakinya. Allah itu bisa menciptakan langit, tinggal jadi saja, nggak butuh bahan atau alat. Kekuasaannya pun tidak terbatas, itulah Allah. Yang kedelapan ada iradah, yang artinya berkehendak. Nah, Allah itu punya kehendak atau kemauannya sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi karena kehendaknya. Yang kesembilan ialah ilmu, yang dimana artinya mengetahui. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui, tahu semua hal baik yang dia kelihatan maupun yang tersembunyi. Bahkan isi hati dan pikiran kita saja Allah mengetahuinya. Yang ke-10 ialah hayat, yang artinya hidup, yang dimana Allah itu maha hidup. Tapi bukan seperti hidup makhluknya, Allah itu hidup dengan kehidupan yang sempurna dan gak pernah mati. Yang ke-11 ada sama, yang artinya mendengar, yang dimana Allah itu maha mendengar semua suara tanpa batasan jarak, volume, ataupun bahasa. Bahkan ketika kita hanya berdoa dalam hati, Allah tetap mendengarkannya. Yang ke-12 ada basar, yang artinya melihat. Nah, Allah itu maha melihat segala sesuatu. Bahkan yang kecil banget seperti semut hitam di malam yang gelap pun Allah bisa melihatnya. Jadi Allah nggak perlu yang namanya CCTV untuk mengetahui makhluknya. Yang ke-14 ada kalam, yang artinya berfirman, yang dimana Allah itu berfirman atau berbicara. Tapi bukan seperti cara ngomong makhluknya. Allah itu berfirman bisa
kita lihat dalam Al-Quran, tapi cara Allah berbicara itu suci, nggak kayak suara manusia, dan tidak terbatas oleh waktu. Itulah Allah. Yang ke-14 ada Qadir yang artinya Maha Kuasa, yang dimana Allah adalah zat yang Maha Kuasa atau segala sesuatu ini bentuk aktif dari sifat kudratnya Allah atau kekuasaannya Allah, yang dimana semua yang ada dan terjadi di dunia ini pasti atas izin dan kekuasaannya. Yang ke-15, Qadir, Maha Kuasa. Allah adalah zat yang Maha Kuasa atau segala sesuatu ini bentuk aktif dari sifat kudrat atau kekuasaannya Allah, yang dimana semua yang ada dan terjadi di dunia ini pasti atas izin dan kekuasaannya Allah. Yang ke-16 ada Murid atau Maha Berkehendak, yang dimana Allah adalah zat yang punya kehendak atas segala sesuatu. Ini adalah bentuk aktif dari sifat iradah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam semesta ini adalah atas rencana dan kehendak Allah, bukan kebetulan. Yang ke-17 ada Alim atau Maha Mengetahui, yang dimana Allah adalah zat yang Maha Tahu segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini bentuk aktif dari sifat Allah. Yang ke-18 ada Hayat atau Maha Hidup, yang dimana Allah adalah zat yang hidup selamanya dan tidak pernah mati. Ini bentuk aktif dari sifat hayat, yaitu kehidupan. Hidup Allah itu sempurna, tidak tergantung pada apapun. Yang ke-18 ada Sami atau Maha Mendengar, yang dimana Allah adalah zat yang Maha mendengar segala sesuatu tanpa batas, dimanapun dan dalam bentuk apapun. Yang ke-19 ada Basyir atau Maha Melihat, yang dimana Allah adalah zat yang Maha melihat segala sesuatu, dan ini adalah bentuk aktif dari sifat penglihatan. Allah tidak terbatas dan tidak butuh cahaya atau mata seperti makhluknya. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-20 Mutakalim, yang dimana Maha Berfirman, yang dimana Allah adalah zat yang Maha berbicara atau berfirman, tetapi cara Allah berbicara tidak sama seperti manusia tanpa suara, huruf atau bahasa tertentu. Nah, jadi Allah itu berfirman menyampaikan kehendaknya langsung dan seketika. Nah, jadi itulah 20 sifat wajib Allah nih anak-anak yang wajib kita ketahui nih. Nah, jadi anak-anak yang ibu sayangi, agar mudah kita mengingat sifat wajib Allah, ini lebih baik kita membaca dengan menyanyikannya ya. Kita mulai bersama-sama ya anak-anak. Mari kita bernyanyi bersama. Wujud ada kidam dahulu, bako kekal selama-lamanya, mukhalafatul hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi. Allah dapat berdiri sendiri, wahdaniyah yang Maha Esa, kudrat Allah yang berkuasa, iradat Allah berkehendak, ilmu Allah mengetahui, hayat hidup sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman, qadiran Maha berkuasa, muridan Maha berkehendak, aliman Allah Maha tahu, hayyan Allah yang Maha hidup, sami'an yang Maha mendengar, basiran yang Maha melihat, mutakalliman Maha berfirman. Itu 20 sifat wajib Tuhan. Nah, jadi itulah ya pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga pembelajaran pada hari ini anak-anak ibu dapat mengerti ya, bahwa Allah itu memiliki sifat wajib yang dimana ulama berpendapat ada 20. Nah, semoga dengan video ini juga anak-anak ibu lebih paham ya mengenai sifat wajib Allah. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf ya jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.